warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ardi wa khalaqa kulla shay'in wa qaddarahu taqdira. Khalaqal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alahu sami'an basira. Thumma hadahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan taj'al dhulmatan nura wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us hadiyan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi adada anfasi makhluqatika syaqiqa wa zabira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwa
Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti menginginkan keselamatan di akhirat, yaitu dengan masuk surga. Sebanyak apapun dosa kita, tetap kita mengharapkan keselamatan. Dan demikian pula, sebahagia apapun kita di dunia ini, tetap mengharapkan kebahagiaan di akhirat nanti. Tidak ada yang mau celaka masuk neraka seorang. Untuk ini maka Allah berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 40, untuk masuk surga ini yang pertama khawfa rabbi, takut kepada kebesaran Allah, takut akan hisaban Allah, dan takut akan siksa Allah, takut akan pengadilan Allah yang adil, dan takut akan kekuasaan Allah, kegagahan Allah yang tidak ada taranya. Tiada seorang pun bisa menolak apa yang Allah tentukan. Kalau manusia sudah takut dengan Allah, takut dengan hisaban Allah, takut dengan siksa Allah, pasti dia itu akan menghindar dari segala yang dilarang oleh Allah dan berusaha untuk taat kepada bagaimanapun beratnya, bagaimanapun susah, sulitnya, tetap dia akan berusaha untuk melaksanakan perintah Allah. Yang kedua adalah nahan nafsa 'anil hawa. Syarat untuk masuk surga itu dalam ayat ini yaitu mencegah jiwa kita terhadap keinginan hawa nafsu. Dalam arti bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena kalau hawa nafsu tidak terkendali, misalnya ada nafsu cinta, ini kalau tidak terkendali akan terjadi kecemburuan yang tidak ada batas, yang kelebihan. Demikian pula hawa nafsu birahi, kalau tidak terkendali akan terjadi pelecehan, perselingkuhan, perzinahan, pelacuran, bahkan pemerkosaan. Demikian pula hawa nafsu ingin memiliki harta secara instan, maka akan terjadi penjamretan, pencurian, perampokan, bahkan korupsi. Kemudian hawa nafsu untuk menguasai, untuk berkuasa, ini akan melanggar aturan, melanggar wilayah orang lain, seperti orang-orang Zionis di Palestina ini. Kemudian hawa nafsu menindas, itu akan terjadi bully, penyiksaan, sampai pembunuhan. Ini semua terjadi di negara kita ini. Bahkan di kalangan umat mengaku seorang Muslim. Kita sering mungkin melihat berita, mendengar berita, bahkan kita mungkin sudah jenuh dengan berita-berita yang banyak kejahatan. Ini kenapa? Ini gara-gara nafsu tidak terkendali. Karena memang kata Allah, nafsu itu adalah la'ammaratun bisu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu akan membawa, mengajak kepada keburukan dan kejahatan.
illa man rahimah, kecuali nafsu-nafsu yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nafsu yang terkendalikan. Oleh karena itu, maka kita sebagai umat yang beriman perlu berusaha mengendalikan hawa nafsu ini. Dengan cara apa? Yang pertama adalah tentu kita harus melaksanakan akhlak yang dicontohkan Rasulullah. Kita pelajari ilmu akhlak, kita pelajari bagaimana teladan akhlak Rasulullah SAW. Terutama yang paling penting dalam mengendalikan nafsu adalah as-sabr, yaitu sabar. Nafsu ini memang ada atau penting adanya. Bahkan Allah membuat hawa nafsu ini di manusia itu merupakan potensi untuk maju, untuk berkembang, untuk berbudaya. Tapi mana nafsu yang mana? Yaitu nafsu yang sudah terkendali. Bagaikan kuda liar atau kuda hutan, sebelum dikendalikan, sebelum dijinakkan, itu sangat gagah dan galak, tidak bisa dimanfaatkan untuk apa-apa, kabur-kaburan dan sebagainya. Tapi dengan sabar, dengan halus, lalu dijinakkan, dikendalikan, dan memakai tali kendali sehingga bisa diatur kanan ke kiri, lurus dan ke belakang. Itu karena sudah terkendali. Demikian pula hawa nafsu kita ini bisa dikendalikan. Bagaimanapun galaknya hawa nafsu, yaitu nafsu amarah namanya, itu akan terkendali kalau kita betul berusaha untuk itu. Yang pertama tadi adalah mempelajari akhlak Islam, akhlak yang diajarkan Rasulullah, terutama sabar. Sabar ini merupakan potensi atau senjata untuk mengendalikan hawa nafsu ini. Dengan sabar, maka rumah tangga yang asalnya banyak cekcok, dengan sabar insya Allah akan harmonis. Demikian pula di jalan banyak orang yang sering tersinggung, dengan sifat sabar akan banyak kedamaian. Demikian pula semua musibah-musibah yang kena kepada kita dengan sabar akan bisa dinikmati. Sabar ini dalam Quran dikatakan as-sabru jamil. Sabar itu adalah bagus, sabar itu adalah indah. Waman sabara ghafara. Kata Allah, kata Nabi, siapa orang yang sabar, dia akan beruntung. Bahkan kita oleh Allah disuruh untuk meminta tolong kepada Allah itu dengan kesabaran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah apa saja yang kita inginkan dengan cara bersabar dan dengan sholat. Juga dalam Quran dikatakan isbiru, sabarlah kalian, wasabiru, dan terus sabar, warabitu, dan berjaga-jagalah. Kemudian Allah pun berikan tausiah wa tawasau bis-sabri, kalian harus berwasiat, berpesan bis-sabri dengan kesabaran, wa tawasau bil marhamah, dan berwasiatlah dengan kesabaran itu dengan kasih sayang. Hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, hawa nafsu memang dalam Quran disebutkan ada yang disebut nafsu amarah, yaitu yang mengajak kepada kejahatan, pada keburukan. Tapi ini bisa hilang jika kita menjadi nafsu lawamah. Dalam Quran dikatakan wala uqsimu bin nafsil lawam, aku bersumpah kata Allah dengan jiwa yang lawam, yaitu yang kadang-kadang dia berbuat buruk, kadang-kadang dia berbuat baik. Jadi masih belum stabil. Ini sudah lumayan. Didik lagi, nanti akan
timbul suatu akhlak yang sangat mulia, yaitu punya nafsu mutmainnah, itu nafsu atau jiwa yang tenang. Dia kalau bertindak berpikir dulu, takut tindakan itu nanti berakibat fatal. Tidak ada antak ala syai'an, bila engkau akan melakukan sesuatu falyatadabbar akibatah, kata Rasulullah, maka berpikirlah bagaimana akibat. Kadang-kadang orang yang punya nafsu amarah tidak berpikir panjang, langsung dia bertindak, tidak memikirkan bagaimana akibat. Dan ini sering terjadi di kalangan kita. Kemudian nafsu mutmainnah ini adalah nafsu yang tenang, tidak cepat tersinggung dan tidak membalas terhadap kejelekan yang dilakukan kepada kita oleh orang lain. Kata Nabi, wa imra'atun satamaka, wa imru'un satamaka, bila seseorang menghardikmu, memarahimu, wa ayyaraka, dan mengata-ngatainmu bi amri rasatika yang tidak ada pada dirimu. Jadi orang meminta kepada kita, mengatakan sesuatu yang buruk kepada kita, kalau kita tidak melakukan itu, kata Nabi, wala tu'ayyidu bi amri wa, jangan kau balas dengan mengata-ngatain yang buruk pada orang itu yang ada padanya, meskipun nyata ada padanya, jangan kita katakan. Itu artinya jiwa kita sudah tenang mutmain. Wadahmu, biarkan saja, kata Nabi. Wabalahu alaih, dosanya akibatnya nanti akan mendera dia. Wajib belakang, sedangkan pahalanya bagi. Wala tasuban ahadan, jangan sekali-kali engkau menghargai seorang pun, kata Nabi. Inilah sifat jiwa yang tenang. Maka jiwa ini oleh Allah nanti dipanggil dengan panggilan yang penuh kerinduan dari Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah engkau kepada Tuhan dengan rela dan dengan ridho dan ridho. Oh dia tahu. Pada kulit ibadi, masuklah ke golongan hamba, ke barisan hamba. Buat kulit jannah, dan masuklah ke surga. Inilah nafsu mutmain. Oleh karena itu, kita sebagai umat Rasulullah SAW, mari sama-sama untuk mendidik kita agar kita mempunyai jiwa yang tenang, agar supaya nafsul mutmainnah, agar kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah dengan panggilan yang penuh kerinduan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bismika husna wa bi sifatika ula anta nas'aluka ikhwanana muslimin fi Palestin wa dammir a'da'ad din
Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah warzuqna taubatan nasuha ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.